Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat akan menjelaskan mengenai surveillance pada penyakit difteri yang beranggotakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi surveillance, yaitu surveillance adalah pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap masalah kesehatan tertentu dan segala aspeknya dengan cara yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan, analisis dan interpretasi, yang ketiga penyebar luasan informasi atau diseminasi kepada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat dipergunakan untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan tersebut. Secara ringkasnya, surveillance adalah pengumpulan data untuk melakukan tindakan atau yang disebut dengan surveillance for action. Definisi manfaat dan tujuan surveillance difteri. Surveillance difteri adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus berdasarkan data dan informasi tentang kejadian penyakit difteri, serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit difteri. Beberapa tujuannya yaitu, yang pertama, melakukan deteksi dini kasus difteri. Yang kedua, melakukan penyelidikan epidemiologi setiap suspek difteri untuk mencegah penyebaran difteri yang lebih luas. Yang ketiga, menyediakan informasi epidemiologis untuk memonitor tindakan pencegahan dan penanggulangan serta penyebaran kasus difteri di suatu wilayah. Dan yang keempat, sebagai evaluasi keberhasilan program imunisasi. Manfaat surveillance difteri yaitu untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan difteri secara efektif dan efisien. Langkah-langkah kegiatan surveillance. Yang pertama, perencanaan surveillance. Perencanaan kegiatan surveillance dimulai dengan penetapan tujuan surveillance, dilanjutkan dengan penentuan definisi kasus. Perencanaan perolehan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan mekanisme penyebar luasan informasi. Langkah kegiatan surveillance difteri setelah tahap persiapan, yaitu ada tahap pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Pengumpulan data memuat informasi dari kejadian difteri secara terus-menerus dan dikumpulkan tepat waktu. Data dapat diperoleh secara aktif dengan survei langsung ataupun secara pasif dengan melihat data dari rumah sakit dan puskesmas. Tahap pengumpulan data meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan dan penjadwalan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi hasil pengumpulan data. Lalu yang selanjutnya ada tahap pengolahan data, di mana pada tahap ini data mentah kasus difteri diperiksa kembali dan dimuat dalam bentuk tabel. Data yang disusun kemudian dianalisa lalu disimpulkan. Proses pengolahan data meliputi tahap verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan, ekstraksi dana untuk membentuk informasi, serta pembentukan pengetahuan. Dan yang terakhir, ada tahap penyajian data, di mana tahap penyajian ini ditujukan agar data kasus difteri dapat mudah dibaca dan dipahami. Untuk kasus difteri, biasanya mengambil data kuantitatif, di mana jika disajikan dalam bentuk tabel, dapat menggunakan distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang daun, serta tabulasi silang. Sedangkan jika disajikan dalam bentuk grafik, dapat menggunakan plot titik, histogram, OGIF, dan diagram scatter. Analisis dan interpretasi data. Pengumpulan data merupakan awal dari rangkaian kegiatan untuk memproses data selanjutnya. Data yang dikumpulkan memuat informasi epidemiologis yang dilaksanakan secara teratur dan terus-menerus dan dikumpulkan tepat waktu. Pengumpulan analisis dan interpretasi data terkait kesehatan dilakukan secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk digunakan dalam pencegahan penyakit dan memperbaiki masalah kesehatan lainnya. Analisa data dalam surveillance difteri dilakukan dengan tujuan untuk evaluasi pelaksanaan surveillance difteri, mengetahui besar masalah difteri di suatu wilayah tertentu, memahami pola penyebaran dan gambaran epidemiologi difteri,
memantau keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan, dan menentukan strategi intervensi serta menyusun rencana upaya pencegahan dan penanggulangan lebih lanjut. Pentingnya dilakukan analisa dan interpretasi data untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kasus menurut variabel epidemiologi, yaitu orang, waktu, dan tempat, dan identifikasi kelompok rentan serta wilayah risiko tinggi. Diseminasi adalah kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok atau individu agar memperoleh informasi. Akhirnya, informasi tersebut dapat dimanfaatkan. Sedangkan diseminasi hasil merupakan penyebar luasan informasi terkait penyakit difteri kepada individu atau kelompok. Diseminasi ini berbentuk laporan atau seminar. Untuk isinya tergantung kepada siapa diseminasi ini akan dilakukan. Pencegahan difteri yang paling efektif adalah dengan melakukan imunisasi. Usia kurang dari 1 tahun wajib mendapatkan 3 kali imunisasi difteri. Anak usia 1-5 tahun wajib mendapatkan imunisasi ulangan untuk difteri sebanyak 2 kali. Anak usia sekolah wajib mendapatkan imunisasi difteri melalui program BIAS untuk siswa sekolah dasar SD kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atau kelas 5. Setelah itu, imunisasi harus dilakukan setiap 10 tahun termasuk untuk orang dewasa. Apabila kamu belum melakukan imunisasi lengkap, segera lakukan hal tersebut di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah-langkah penanggulangan difteri. Yang pertama, setiap suspek difteri dilakukan penyelidikan epidemiologi dan mencari kasus tambahan dan kontak. Yang kedua, dilakukan rujukan segera kasus difteri ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Yang ketiga, pemberian profilaksis pada kontak dan karier. Yang keempat, melaksanakan outbreak response immunization atau ORI sesegera mungkin di lokasi yang terjadi KLB difteri dengan sasaran sesuai dengan kajian epidemiologi sebanyak 3 putaran dengan interval waktu 0 sampai 1 sampai 6 bulan tanpa memandang status imunisasi. Yang kelima, meningkatkan dan mempertahankan cakupan imunisasi rutin difteri, baik imunisasi dasar maupun lanjutan, agar mencapai minimal 95%. Yang keenam, edukasi mengenai difteri, berupa penegakan diagnosis, tata laksana, dan pencegahan kepada tenaga kesehatan dan pemerintah daerah, serta bekerja sama dengan media massa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai difteri. Yang ketujuh, edukasi kepada masyarakat untuk segera ke pelayanan kesehatan bila ada tanda dan gejala nyeri tenggorokan, serta menggunakan masker termasuk di tempat umum bila mengalami tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai surveillance pada penyakit difteri. Mohon maaf apabila terdapat banyaknya kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.